Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ya, sama-sama kita hormati Al-Mukarramah Ibu Hajah Andri Herliani selaku ketua yayasan. Ya, sama-sama kita hormati pengurus yayasan Al-Mukarram Bapak Iradah Kurniawan, Ibu Lia Arlini, Ibu Direktur Al-Mukarramah Ibu Fitri, beserta seluruh jajaran pengurus pimpinan unit TK, SD dan SMP Sekolah Al-Azhar Asy-Syifa Budi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf bila tidak kami sebut satu persatu namanya. Seatas doa kami, mudah-mudahan semua yang hadir ada dalam lindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin saya terlambat sedikit selesai khutbah Jumat di Kubahmas. Lihat waktu tepat, cuma ternyata pas keluar dari tol ini penuh merah ini Pak, depan ini nggak jalan, mungkin mau libur panjang Imlek, jadi depan ini nggak bergerak, jadi hampir setengah jam di depan. Jadi mohon izin, mohon maklumnya atas keterlambatan. Mari kita awali dengan bersama membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Semoga dengan berkah Al-Fatihah yang kita baca, Allah mudahkan kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan Allah berkahi pertemuan kita pada siang ini. Al-Hadiyah Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Dalam Al-Quran nomor urut ke-65, Al-Quran nomor urut ke-65 surah At-Tolaq ayat ke-12, posisi sebelah kanan bagian tengah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqa sab'as samawati wa minal ardi mithlahun ila akhir ayat. Dialah Allah yang telah menciptakan sab'as samawat, langit itu ada 7 lapisan langit, wa minal ardi mithlahun, bumi diciptakan Allah juga ada 7 lapis. Sama-sama ya, ini dasarnya biar menguatkan nanti ke tema kita. Allah menciptakan langit dalam surah At-Tolaq ada berapa lapis? 7. Bumi pun diciptakan Allah 7 lapis. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi nomor hadis ke-13.479. Rasul bertanya kepada para sahabat, atadruna ma bainas sama. Bentar, saya mau difoto. Gak, saya sering acara ya, baik live maupun offline. Lagi acara live Satukan SAF Indonesia bersama teman-teman di TVRI. Saya lagi bicara, audiensnya pada foto diem-diem. Selesai acara, di tag ke Instagram saya lagi mangap. Kalau mau foto bilang-bilang biar saya siap-siap. Udah ya, baik kita lanjutkan. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi bertanya kepada para sahabat, atadruna ma bainas sama? Wahai sahabat, kata Nabi, kalian tahu tidak berapa jarak dari bumi yang kita pijak menuju langit yang pertama?
Sahabat menjawab, qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Gak tahu wahai Nabi. Maka Nabi mengatakan, ma baina samai, dari bumi yang kita pijak menuju langit yang pertama, masih rotu khamsi mi'ati sanatin, 500 tahun perjalanan baru sampai kita ke langit pertama. Dari langit pertama menuju langit kedua 500 tahun. Dari langit kedua ke langit ketiga 500 tahun. Begitu seterusnya sampai ke langit ketujuh. Maka kalau kita ingin sampai pada langit yang ketujuh, berapa jarak yang dibutuhkan? Ya Allah, semoga yang benar jawabannya kau tambah rizkinya. Amin. Berapa? 30. Maka kalau kita mau sampai pada langit yang ketujuh, membutuhkan waktu 3.500 tahun perjalanan. Satu, saya ulangi terus nih. Ini pondasi. Allah ciptakan langit dalam surah At-Talaq 7 lapis. Masing-masing berjarak 500 tahun. Kita buka lagi Al-Quran juz ke-30, surah An-Naba, amma yatasa'alun, ayat ke-19, posisi sebelah kiri bagian bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Lemes amat, ini udah pada makan belum ini? Kalau di Mesir itu pada semangat kalau ada orang baca Quran, Allah. Nanti habis ini makan bakso kayaknya. Ada haus lagi. Ya sama-sama ikut saya ya. Yang kompak. Kita sama-sama ucap Allah. 1, 2, 3. Allah. Kalau tangan saya belum turun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, kita buka lagi Al-Quran juz ke-30. Ayat surah yang pertama, amma yatasa'alun An-Naba, ayat 19, posisi sebelah kiri bagian bawah. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Apa udah semua ayat? Ketika 7 lapis langit ini kami buka, kata Allah, fakanat abwaba. Di situ bentuknya bentuk jamak plural. Maka pintu-pintu langit kami bukakan. Maka Allah ciptakan langit, ada 7 lapisan langit, masing-masing berjarak 500 tahun. Setiap lapisan langit ada sebuah pintunya. Dan Nabi mengatakan masing-masing pintu itu dijaga oleh seorang malaikat Allah. Ustaz, kan langit luas, otomatis pintunya gede. Langit luas, otomatis pintunya. Masa yang jaga malaikat cuma satu? Apa nggak kekecilan, Ustaz? Jangan dibayangkan dalam pikiran kita malaikat itu bentuknya kayak kita manusia. Di dalam hadis riwayat Imam Abi Daud, dalam kitab Sunan Abi Daud, nomor hadis ke-2727, Rasulullah SAW bersabda, yuk sama-sama, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga yang angkat suaranya kau panjangkan umurnya. Amin. Ya Allah, semoga yang angkat suaranya kau tambah rizkinya. Amin. Ya Rabbana, semoga yang angkat suaranya kau berangkatkan umroh. Amin. Yang aminnya paling kencang, paling gede, umrohnya dibayarin ibu yayasan. Sama-sama ya. Qala Rasulullah, Uzinali an uhadditha an malakin min malaikati hamlatil arshi
hamlatil arsy. Dalam hadis riwayat Imam Abi Dawud nomor hadis ke-2727, Nabi bersabda, "Uzina li an uhadditha an malakin min malaikati hamlatil arsy." Aku diizinkan sama Allah untuk menggambarkan bentuk fisiknya seorang malaikat Allah. Nabi mengatakan, "Bu'du min samhati udhunaihi ila atiqihi." Kalau ada seekor burung terbang dari pundak ke telinga malaikat, masiratu sab'i mi'ati sanatin, 700 tahun baru sampai itu burung terbang dari pundak ke telinga malaikat. Malaikat kecil apa gede? Kalau masih kurang yakin besarnya malaikat, buka lagi Al-Quran, surah An-Najm, surah ke-53, ayat ke-13, posisi sebelah kiri bagian tengah. Allah berfirman, "Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra." Sungguh dia Muhammad telah melihatnya dalam bentuk aslinya di lain waktu. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, Nabi melihat Jibril dengan bentuk asli malaikat 2 kali. Pertama ketika Jibril memberikan wahyu di Gua Hira. Yang kedua, Jibril menampakkan bentuk aslinya sebagai malaikat kepada Rasulullah saat menemani Rasul dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Apa yang Nabi katakan? Hadis riwayat Imam Ahmad dalam hadis kitab Sahihul Jami, "Ra'aitu Jibrilan." Aku melihat Jibril dengan bentuk asli malaikat, indahu sittu mi'ati janahin. Jibril punya 600 sayap. Saat dibentangkan satu sayapnya Jibril, 599 masih ditutup. Yang dibuka cuma satu. Apa Nabi katakan? Qadsan dan ufuk, dari barat sampai timur tertutup hanya dengan satu sayapnya Jibril. Ustaz, udah kayak di film-film aja Ustaz. Malaikat punya sayap. Kalau masih belum yakin, biasanya masyarakat kita malam Jumat suka baca Yasin. Yasin itu nomor urut ke-36. Surah sebelum Yasin nomor urut ke-35 namanya surah Fatir. Surah Fatir surah ke-35 ayat pertama, posisi sebelah kiri paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh, ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha. Maha suci Allah yang sudah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan para malaikat sebagai putusannya. Malaikat ada yang punya 2 sayap, 3 sayap, 4 sayap, dan ada yang diberikan lebih dari itu. Dan Rasul katakan, saat aku lihat Jibril dengan bentuk asli malaikat, Jibril punya 600 sayap, 1 sayap Jibril saat dibentangkan dari barat sampai timur tertutup. Nah, yuk kita kembali. Allah ciptakan langit ada berapa lapis? 7. Masing-masing berjarak 500. Setiap lapis langit ada sebuah pintunya dijaga oleh seorang Malaikat. 2. Dalam kitab Shahihut Targhib wa Tarhib disebutkan, ini pintu-pintu langit ada waktu dan momen-momen tertentu pintu langit disuruh buka. Jadi gak 24 jam dibuka, gak 24 jam juga ditutup. Ada waktu-waktu khusus pintu langit ini disuruh buka sama Allah. Maka Nabi katakan, kalau pintu langit ini sudah dibuka, nazzalallahu rahmatahu, Allah menurunkan rahmatnya di saat pintu langit terbuka. Yang kedua, kalau ada orang beribadah melakukan kebaikan di saat pintu langit dibuka, yudha'afu lahu an'afan mudha'afah, pahalanya dilipat gandakan. Yang ketiga, kalau pintu langit ini sudah dibuka, sa'atul ijabah, orang yang menengadahkan tangan memohon kepada Allah, doanya akan diijabah. Ini 3, saya ulangi. Pintu langit kalau udah dibuka, Allah turunkan. Yang kedua, pahala ibadah kita dilipat. Yang ketiga, waktu mustajab buat kita. Ini baru saja masuk tahun baru. Ada impian, cita-cita, resolusi dari yayasan ini yang mau diraih, digapai.
Gak cukup hanya dengan mengandalkan ikhtiar dan usaha. Doakan usahamu dan usahakan doamu. Target-target kita di yayasan gak akan bisa tergapai, karena usaha tanpa doa adalah bentuk kesombongan. Doa tanpa usaha adalah sia-sia. Maka doakan usahamu, usahakan doamu. Bagaimana caranya? Ikhtiar kita maksimalkan, tapi iringi dengan doa yang optimal. Kapan mengoptimalkan doa? Di saat pintu langit terbuka. Kapan pintu langit terbuka? 1, sepertiga malam terakhir. Kenapa disebut sepertiga malam terakhir? Karena malam itu dibagi menjadi 3. Dari habis Isya sampai jam 10 sepertiga malam pertama. Dari jam 10 sampai jam 1 sepertiga malam kedua. Dari jam 1 sampai subuh itu sepertiga malam terakhir. Itulah waktu yang paling istimewa. Bahkan di dalam hadis bukan hanya pintu langit dibuka, bahkan dalam hadis qudsi, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi sulusil akhir minal laili, sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit bumi lalu menyapa, hal min da'in, adakah hambaku yang bangun, dia sholat tahajud lalu dia berdoa, doanya aku ijabah. Jujur ya, jujur, semalam bangun ya? Ngapain? Kencing. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga ya Allah, mohon maaf, mohon izin, mudah-mudahan ini bukan bentuk sebuah kesombongan. Mohon maaf, ini hanya sebagai testimoni aja, bukan untuk kesombongan. Sebelum lulus dari Al-Azhar Mesir, saya punya guru hadis, namanya Syekh Ahmad Toharoyan. Beliau pesan begini, nanti kalau kamu sudah sampai di tanah air, jangan tinggalkan 2. Alaika biqiyamil laili wa tilawatil Quran. Jangan tinggalkan sholat tahajud dan baca Quran. Kami coba amalkan apa yang dipesankan oleh Syekh Ahmad Toharoyan. Ternyata betul Pak. Janji Allah itu, wa minal laili fatahajjab bihi nafilatallah asa ayyam asaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu Allah angkat derajat kita ke makam yang mahmuda, makam yang terpuji. Ya Allah, yang lebih senior dari saya banyak, yang lebih berilmu dari saya banyak, tapi saya percaya dengan apa yang dititipkan guru kami. Saya bisa mengisi di kantor Kementerian Pertahanan, isi rutin di Mabes Polri, di masjid-masjid besar, Masjid Jud Mutia, Pondok Indah, Bintaro, Masjid Kubamas. Kalau melihat dari usia banyak yang lebih senior, banyak yang lebih berilmu, tapi ini apa pesan guru kami? Dunia akan ditundukkan di hadapanmu kalau kau percaya ayat maqamam mahmuda. Maka maaf, kita mau ada perubahan ekonomi, kita mau ada perubahan status, ibadahnya cuma yang wajib, mustahil. Pengen derajatnya tinggi, sholatnya cuma 5 waktu, sunnahnya enggak. Pengen derajat diangkat, ekonominya juga diangkat, puasanya cuma Ramadan. Mana mungkin, mustahil. Orang gaji UMR 5 juta, pengen punya gaji tambahan, maka bagaimana caranya? Kerjanya lebih lembur. Dengan lembur ada tambahan gaji jadi 3 juta, jadi 8 juta. Maka kita pengen diangkat derajat, pengen diangkat ekonomi, kehidupan rumah tangga dan lain sebagainya. Kalau ibadahnya masih hanya yang wajib, jauh Pak. Yuk, bangun gak semalam, bangun, ngapain? Kencing. Nih, kalau mau bisa bangun, ini ada tips dari guru kami Syekh Dr. Ali Ridho, biar bisa bangun sholat tahajud. Meskipun saya tahu ngajar capek, barangkali rumahnya ada yang jauh, tapi insya Allah kalau ngamalin ini bisa bangun. Pertama, sebelum tidur ambil air wudhu. Apa? Wudhu. Tak kalau saya senggolan sama istri sama suami gimana?
kita talfik mazhab sebelum tidur ke mazhabnya Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Jadi kayak kita lagi tawaf, biar gak pulang balik wudu. Yang kedua, baca 3 kul, kata Syekh Dr. Ali Ridho. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Mau nambahin ayat kursi boleh, mau nambahin Al-Baqarah 15 kali, Yasin 20 kali juga silakan. Tapi kalau kata beliau cuma 3 nih, kul hu, al-falaq, an-nas. Yang ketiga, baca doa tidur, Bismika Allahumma ahya. Setelah itu bilang begini, ya Allah, bangunkan saya sepertiga malam terakhir. Itu yang kami rasakan, Pak. Nanti caranya Allah, Bu, dahsyat sekali. Entah jatuh dari ranjang, kebelet pipis, TV lupa dimatiin, atau ada yang nelpon malam, atau di atas antarbit rumah nih ada kucing lagi kejar-kejar tikus. Pokoknya cara Allah ada saja buat bangunkan. Ustaz, saya udah amalin tuh apa yang dipesankan oleh Syekh Ali itu, masih belum bangun. Insya Allah bangun. Tapi kalau memang barangkali karena kecapean, maka pakai cara yang keempat. Yang keempat ini dari saya, bukan dari guru saya. Gimana? Pasang alarm. Enggak, ini beneran ini. Ini kan HP udah keren-keren tuh, iPhone, Android. Ada yang pakai Asia masih? Subuh sekarang jam 4.38. Atur aja alarm jam 4. Sholat 2 rakaat, 4 rakaat cukup. Yang penting istiqomah, gak perlu banyaknya, yang penting istiqomah. Pasang alarm jam 4, ringtone-nya ganti. Kalau bunyinya titit, antum bangun matiin tidur lagi. Ganti bunyi alarmnya jam 4, ganti dengan lagu nasyid. Begitu jam 4 bunyi, bila Israel datang memanggil. Bangun gak kira-kira? Jasa Masih gak bangun juga terwujud. semangat. Ini 1, 2. Maka yuk, pegang deh, pegang. Ini janjinya Allah, la yukhliful mi'ad. Allah gak pernah berdusta, ingkar janji. Kita tambahkan ibadah kita, nafilatan lak, asa ayyab asaka rabbuka maqama mahmuda. Jaga sholat tahajud, ajarkan kepada anak-anak putra putri kita. Raih mimpi itu dengan apa? Sholat tahajud. Yang kedua, kapan pintu langit dibuka? Al-Quran, surah Al-Qamar, surah ke-54, ayat ke-11, posisi belah kanan bagian tengah. Allah berfirman, fafatahna abwabas samai bima'in munhamir. Aku bukakan pintu-pintu langit, kata Allah, saat aku turunkan curah hujan ke bumi. Maka ketika hujan turun ke bumi, itu rahmat sedang diturunkan. Waktu mustajab buat berdoa, pintu langit dibuka. Jangan pas hujan turun ngeluh, dah hujan mau ajar ini. Hujan, mobil baru disetim. Jangan. Bahkan dikuatkan di dalam hadisnya Nabi, utlubu istijabati du'a inda salafi. Bermunajat kalian di 3 waktu mustajab. Salah satunya inda nuzulil ghaiz, saat Allah turunkan hujan. Maka ketika hujan turun, jangan pernah kita mengeluh. Angkat kedua tangan, ya Allah, ini waktu mustajab untuk berdoa, ya Allah. Bukakan pintu rezeki kami, sehatkan badan kami, bla 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 bla. Ini saya ngelebar sedikit. Bicara tentang hujan, ada adat istiadat orang tua dulu yang punya landasan dalil. Tapi banyak juga adat istiadat orang tua dulu tanpa landasan dalil. Kalau yang tanpa landasan dalil, jangan kuat-kuat dipegang dan diyakini. Contohnya apa? Ini hanya sekedar adat. Kalau ada kupu-kupu, tandanya ada anak perawan. Jangan duduk tengah pintu, ntar susah. Padahal menggaliin yang mau. Ada adat istiadat orang tua dulu yang berkenaan dengan apa? Dengan hujan. Ada yang bilang ke saya, Ustaz, pesta pernikahan biar gak hujan, cabai sama bawang tusuk pakai sapu lidi. Saya asli di Kemang, Jakarta Selatan. Itu orang Kemang bilang, Pak, pesta pernikahan biar gak hujan, caranya maaf, celana lempar ke, sama di sini ya.
Sampai jamaah saya di Ciputi BSD bilang, Pak Ustadz, yang paling ampuh pesta pernikahan biar gak hujan, caranya calon pengantin jangan mati 2 minggu. Ini yang kayak begini cuma adat, sekedar adat, jangan terlalu diyakini. Kalau memang mau punya acara, sepertiga malam terakhir bangun, angkat kedua tangan, ya Allah, kami akan mengadakan acara, tolong jangan turunkan hujan. Kalaupun akan turun hujan, ya Allah, jadikan hujan yang membawa rahmat dan berkah buat kami. Ini yang kedua, pintu langit dibuka saat hujan turun. Ketiga, kapan pintu langit dibuka? Nih, kita masuk ke tema kita, munggahan Ramadan. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Iza jaa Ramadan," apabila bulan suci Ramadan telah tiba, futihat abwaabus sama, pintu langit dibuka sama Allah 1 bulan penuh. Hujan itu nggak ada yang 24 jam, paling lama hujan 5-7 jam berhenti. Sholat tahajud dari jam 1 sampai azan subuh cuma 4 jam setengah. Tapi Ramadan 1 bulan penuh pintu langit dibuka, rahmat diturunkan. Makanya Ramadan disebutnya bulan penuh rahmat. Ibadah dilipat gandakan pahalanya. Kenapa? Karena pintu langit dibuka. Amalan sunnah berpahala wajib, amalan wajib dilipat gandakan berkali-kali lipat. Dan ketika bulan Ramadan, doa kita diijabah. Kenapa? Pintu langit dibuka. Dikuatkan dalam hadis Nabi, ada 3 dakwah, ada 3 macam doa yang apabila orang berdoa, doanya diijabah. Al-shaimu hatta yuftir, orang yang puasa sampai datang waktu berbuka. Maka yuk kita optimalkan waktu bulan Ramadan. Kenapa? Karena di saat itu pintu langit dibuka selama sebulan penuh. Perkuat doa, perbanyak ibadah. Ibadah kita pahalanya dilipat gandakan, doa kita diijabah. Nah, saya melebar sedikit. Ayat yang berbicara tentang puasa Ramadan itu surah Al-Baqarah 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Coba konsentrasi sebentar lagi. Sama saya juga belum makan siang. Puasa Ramadan yang wajib mengerjakannya adalah orang-orang yang beragama. Siapa yang beragama? Tapi kenapa ayat yang berbicara tentang puasa Ramadan Allah awali dengan kata ya ayyuhalladzina amanu? Kenapa Allah enggak mengatakan ya ayyuhalladzina aslamu kutiba alaikumusiyam? Orang-orang Islam diwajibkan atas kalian puasa. Kan yang wajib kerjain puasa Ramadan orang Islam. Kenapa panggilannya iman? Karena derajat iman lebih tinggi dibandingkan derajat Islam. Maka dalam kitab usul fiqh disebutkan kullu mu'min muslim wa laisa kullu muslim mu'min. Setiap orang beriman pasti adalah seorang muslim, tapi setiap orang yang beragama Islam belum tentu punya iman di dalam hatinya. Ustaz, masa ada sih orang Islam yang gak punya iman? Mau buktinya? Saya tanya nih, ada gak nanti di bulan suci Ramadan orang Islam, beragama Islam, udah akil balik, udah dewasa, sehat walafiat, nggak stres, nggak gila, siang hari bulan suci Ramadan dia makan di warteg? Ada nggak? Warteg mana? Ada nggak orang Islam, beragama Islam, siang hari di bulan suci Ramadan dia merokok di Samsu, Pak? Ada? Bagi rokok. Andainya dia baru hanya menjadi seorang muslim, belum ada iman di dalam hatinya. Yang Allah panggil buat mengerjakan Ramadan adalah orang-orang yang memiliki iman. Maka kalau ditanya, adakah iman terpatri dalam diri kita? Jawabannya, lihat kita puasa Ramadan apa enggak. Dan Nabi mengatakan itulah salah satu syarat kita masuk ke dalam surganya Allah. La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai punya iman dalam hati kalian. Semoga iman ini terus terpatri sampai ajal memisahkan kita.
Ini saya mau cerita dikit. Ramadan tahun lalu, saya biasanya kalau zuhur tuh ngisi kajian zuhur di kantor-kantor. Ramadan tahun lalu, saya ngisi di salah satu kantor BUMN, nggak saya sebutin deh nama soal. Hari ketiga, baru hari ketiga. Parkirlah saya mobil di basement lantai 6. Begitu udah parkir, setengah 12 nyampe, saya tutup mobil. Kok di belakang mobil banyak asap ya? Saya takut ada konsleting kabel, bisa kebakaran di jalan. Saya lihat ke belakang. Begitu saya lihat ke belakang, ternyata tuh asap bukan dari mobil. Karyawan hari ketiga Ramadan lagi ngerokok setengah 12. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, matiin rokoknya. Pak, kan baru hari ketiga. Bapak lagi sakit, kok gak puasa? Apa jawaban dia? Pak Ustadz, saya dari pagi, dari rumah puasa. Cuman kawan saya nih setan bener nih, ngajak-ngajak saya buka. Saya bilang, Pak, jangan nyalahin orang, apalagi nyalahin setan. Karena bulan Ramadan gak ada setan. Ah, yang benar Ustaz, tuh bukan saya yang ngomong, Rasul yang ngomong. Kata Nabi apa? Iza ja'a Ramadan, kalau Ramadan udah tiba, futihat abwabul jannah, pintu surga dibuka. Wa ghuliqat abwabun nar, pintu neraka ditutup. Wa sufidatis sayatin, setan diikat, dibelenggu semuanya. Maka Ramadan gak ada setan. Dia jawab begini, Pak, barangkali ikatnya kurang kencang Ustaz. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang keluar dari lisan Nabi adalah wahyu yang datang dari Allah. Setiap ucapan Nabi adalah wahyu. Maka Nabi kalau bicara enggak pernah bohong. Nabi kalau bicara enggak pernah berbohong. Kalau Nabi katakan pintu surga dibuka saat Ramadan, betulan dibuka. Pintu neraka ditutup, betulan ditutup. Setan diikat, betulan diikat. Tapi Nabi gak bilang nafsu dalam diri kita nih diikat juga. Jadi kalau begitu, yang mana yang enak? Saya tanya ibu-ibu dulu. Enakan yang mana yang diikat bulan Ramadan? Setan apa nafsu? Setan apa nafsu? Pak, enakan mana yang diikat, Pak? Setan apa nafsu? Setan yang nafsu. Nafsu setan. Kalau nafsu ikutan diikat, modal kita. Lagi mana kita nggak mau modal? Azan maghrib berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata istrinya beliau, Pak, udah azan maghrib, ayo buka. Kagak nafsu. Nafsu jadi ikat. Ya kasihan pengantin baru. Ada pengantin baru? Siapa? Pak Rama. Pak Rama pengantin baru, nikahnya bulan Sya'ban. Begitu bulan Ramadan nafsu diikat. Pulang terawih bininya udah mandang, Bang ayo bang. Apa kata Pak Rama? Nafsu. Dan nafsu diikat. Ini Rahman dan Rahimnya Allah. Pintu surga dibuka, neraka ditutup, setan dibelenggu. Tapi nafsu di dalam hati, di dalam diri kita didiamkan. Kenapa? Karena Allah ingin mengatakan, hai manusia, tundukkan, didik nafsu yang ada dalam dirimu. Dengan jalan apa? Tundukkan dengan puasa. Nah, terakhir sebagai penutup, persiapan apa nih menyambut Ramadan? Saya bahas dua aja nih. Jadi permasalahan. Satu, sahabat generasi yang menjadi saksi hidup Nabi Muhammad ketika hidup ditanya oleh generasi tabi'in, kaifa tastaqbilunal hilal? Sahabat, bagaimana caranya kalian menyambut bulan Ramadan bersama Rasulullah saat itu? Sahabat menjawab, kunna nastaqbilul hilala min ghairi hiddin. Kami menyambut Ramadan dengan hati yang bersih, jiwa yang lapang. Maka sebelum Ramadan tiba,
Ayo kita mari sama-sama saling maaf memaafkan. Saya yakin 100% ada gesekan-gesekan di antara para guru dan karyawan. Maka sebelum Ramadan tiba, kita bersihkan hati kita, saling maaf memaafkan, dan buka diri kita untuk bisa menerima maaf dari orang lain. Ustaz, tapi saya sudah terlalu sakit hati sama dia Ustaz. Sampai saya dimarah-marahin kepala yayasan. Padahal bukan salah saya Ustaz, saya difitnah. Sakit hati banget Ustaz. Pokoknya 7 turunan, 8 tanjakan, 11 pekolan. Enggak saya mati. Wastaghfir lahum. Maafkan kesalahan mereka, kata Allah. Maka aku akan hapuskan dosa-dosamu. Ketika kita mau membuka diri, membuka hati, memaafkan orang lain, maka Allah niscaya akan menghapuskan dosa-dosa kita. Oke Ustaz, kalau begitu saya maafkan dia, tapi sorry, saya bisa memaafkan, tapi tak bisa melupakan. Wah, berat ini kalau begitu. Tingkatan maaf dalam Al-Quran itu 3. Setelah memaafkan, yang kedua wal yafu, lupakan. Jadi gak ada kalau udah memaafkan kita masih ingat, enggak, lupakan. Lu dulu juga pernah berbuat gitu sama gue, gak gitu. Kalau sudah memaafkan, tingkatan kedua apa? Yang ketiga, wal yasfahu. Kalau sudah memaafkan, melupakan kesalahannya, yang ketiga tetap menjaga apa? Hubungan baik. Ini kadang enggak. Oke, gue maafin, tapi sorry, lu, gue ada acara, doi datang nggak? Ini datang, aku nggak mau datang, kenapa ada dia? Nah, begitu. Yuk, nanti sebelum kita bubar, kita saling bersalam-salaman, salam-salaman, kita saling maaf-memaafkan satu dengan yang lain. Ya, yang laki dengan berjabatan tangan, yang perempuan boleh dengan cipika-cipiki, tapi perempuan dengan laki-laki cukup begini aja. Nggak usah pakai bersalaman. Kenapa? Haram bersentuhan, apalagi sampai dikritik-kritik. Target kita penutup, kita saling maaf-memaafkan agar tidak ada lagi yang beban di antara kita. Kita sambut bulan suci Ramadan dengan apa? Dengan sama-sama hati yang suci, jiwa yang bersih. Sebagai penutup, ini banyak ditanyakan ke saya, Ustaz, ntar awal Ramadan ikut yang mana? Tanggal 18 apa 19? Nih, fokus ya. Yasbutu awal syahr Ramadan bi ahadi amrayni. Penetapan awal Ramadan itu dengan 2 cara. Yang pertama dengan jalan metode falakiyah hisabiyah, dengan jalan metode kalender. Kalau dalam kalender almanak nasional, 1 bulan itu ada yang 28, 29, 30, 31. Ini bulan ini 28, kenapa? Karena masuk tahun kehabisan. Setelah 28 ngajak bisa jadi 30, 31. Tapi kalau dalam kalender Islam, dalam 1 bulan cuma ada 2 kata Nabi, 30 hari atau terdiri dari 29 hari. Kalau awal Muharram 29 hari, maka bulan berikutnya Safar 30. Bulan berikutnya, bulan ketiga, bulan Rabiul Awal 29. Bulan berikutnya 30. Begitu. Makanya jangankan Ramadan 2025, Ramadan 10 tahun yang akan datang udah bisa ditentukan melalui metode falakiyah hisabiyah. Dengan metode kalender bisa dipahami. Ini dibenarkan. Tapi ada metode yang kedua. Metode yang kedua ini yaitu dengan jalan apa? Falakiyah ru'yatul hilal. Metode dengan cara melihat bulan. Dalilnya Al-Baqarah 185. Faman syahida minkum syahra falyasum. Kalau kalian udah lihat bulan wajib puasa. Dalam hadis Nabi sumu liruyati. Kalau kalian lihat bulan puasa. Nah, cuma Nabi kasih tambahan. Fa in humma alaikum. Kalau cuaca mendung, bulan gak kelihatan,
maka sempurnakan Sya'ban menjadi 30. Maka harusnya kalau secara kalender Sya'ban 29. Tapi kalau dilihat malamnya mendung, genapin jadi 30. Makanya bisa jadi akan terjadi perbedaan. Karena yang satu pakai metode kalender, satu pakai metode ru'yatul. Yang mana Ustaz? Dua-duanya benar. Dua-duanya punya landasan. Yang mau ikut hasil sidang isbatnya Muhammadiyah, silakan, boleh, benar. Yang mau ikut hasil sidang isbat pemerintah atau NU, pokok, benar, gak usah saling berselisih. Nah, tapi jangan jadi kelompok kedua. Kelompok kedua ini kelompok yang keliru dalam menentukan awal Ramadan. Jangan diikuti. Ustaz, saya awal Ramadan gak ikut Muhammadiyah, saya gak ikut sidang isbat pemerintah. Loh, terus gimana? Saya awal Ramadan ikut hasil sidang isbat Saudi. Kalau Saudi besok puasa, saya puasa. Saudi besok lebaran, saya lebaran. Pernah terjadi multaqal ulama al-alamiyah, perhelatan ulama sedunia. Salah satu pembahasannya apa? Penentuan awal Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha. Berdasarkan dalil faman syahida minkum syahra falyasum, barang siapa yang sudah melihat bulan wajib puasa, maka ulama tahu daerah satu dengan yang lainnya berbeda, maka dikembalikan penentuannya ke negara masing. Sekarang kita udah zuhur, udah melihat matahari. Di Saudi masih subuh, lagi musim dingin jam 6. Kita udah lihat matahari, mereka masih lihat bulan. Gak bisa disamakan. Maka kelompok kedua dalam menentukan awal Ramadan ini orang keliru. Yang gampang begini deh, Indonesia ada 3 waktu, WIB, WIJ, WITA. Kita Jabodetabek masuk WIB. Seumpama azan maghrib hari ini jam 6 tepat, Bang Rama, ya, Pak Rama dengan istrinya jam 5.50 lagi duduk depan TV nungguin azan maghrib. Di berapa azan maghrib? Jam 6. Tiba-tiba jam 5:55 kurang 5 menit di TV-nya Pak Rama ada tulisan waktu berbuka untuk daerah Ambon, Papua dan sekitarnya. Saya tanya, beliau buka apa enggak? Kita buka puasa enggak? Kenapa enggak buka? Kan udah azan di Ambon. Beda tempat. Ini yang satu negara saja nggak bisa disatukan waktunya, apalagi beda negara. Maka kalau tinggal di Indonesia, tinggal di Cibubur, awal Ramadannya ngikut Saudi, ente kejauhan bang, balik. Nah, saya tutup dengan ini terakhir. Dan jangan sampai awal Ramadan jadi kelompok yang ketiga. Ini kelompok ketiga lebih nyasar lagi. Bagaimana prinsipnya? Saya mau Ustaz, awal Ramadan ikut yang paling belakangan, awal Idul Fitri ikut yang paling. Ada nggak yang model begitu? Tuh nyasarnya banget jauh, suruh balik. Nah ya, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang kami sampaikan manfaat. Sekali lagi, yuk setiap kita punya impian, cita-cita, resolusi yang ingin kita raih, kita gapai. Maka Ramadan nanti 1 bulan penuh Allah bukakan pintu langit. Maka kuatkan ibadah, pahalanya berlipat ganda. Kuatkan doa, karena saat itu doa diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Kita doakan untuk sekolah kita, Yayasan Sekolah Al-Azhar Syifa Budi. Mudah-mudahan Allah berkahi sekolah ini, Allah berikan kesuksesan, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketua yayasan, pimpinan dan juga seluruh dewan guru dan juga para murid-muridnya. Mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa la kulli niyatin salihah bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
واعف عني يا كريم. اللهم بحق الفاتحة وبحق صاحب الفاتحة وبمعجزة الفاتحة افتح لنا يا الله أبواب الصحة والعافية، وافتح لنا يا رحمن يا رحيم أبواب العلم وأبواب الرزق وأبواب السلامة وأبواب البركة وأبواب المغفرة برحمتك يا رب العالمين. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع من في القبور من المسلمين والمسلمات إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم لا تدع لنا من مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا طالب العلم إلا وفقته ولا بلاء وباء إلا دفعته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Mohon maaf atas kekurangan dan khilafan. Hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.